Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga sehat terus dan bahagia selalu ya, amin. Oke teman-teman, seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Nah ini tuh kegiatan di siang hari ya. Aku tadi sambil nidurin Uzair, terus aku juga ketiduran 20 menit gitu ya teman-teman. Terus aku bangun, rencananya itu mau nyetrika mumpung Uzair tuh masih tidur ya. Ini tuh sekitar jam 2 gitu. Tadi aku tidurnya tuh sekitar jam setengah 2 gitu ya teman-teman. Karena nggak bisa tidur lama-lama, jadi aku bangun mau nyetrika. Untuk setrikaannya nggak terlalu banyak ya. Aku tuh sengaja ya teman-teman, jadi nyetrikanya itu dikit-dikit aja, karena kalau misalkan banyak-banyak itu kayaknya nggak sanggup deh. Oh ya, terus aku tuh untuk key spraynya itu pakai yang warna biru gini ya teman-teman. Udah aku cobain sih warna pink sama warna gold, tapi aku tuh tetap sukanya tuh warna biru ini karena menurut aku tuh wanginya tuh lebih awet. Nah ini dia setrikaan aku ya teman-teman, nggak banyak kan, cuman sedikit aja, karena untuk aku sendiri baju-baju itu nggak semuanya tuh disetrikain ya teman-teman. Kayak baju rumahan atau daster-daster gitu ya teman-teman, itu nggak aku setrikain karena kan setelah aku cuci, aku tuh sekarang tuh jemurnya tuh pakai hanger ya teman-teman. Jadi setelah kering aku angkat dari jemuran yang di luar, aku bawa ke dalam, terus aku gantungin di tiang jemuran yang di deket kamar mandi. Nah biasanya kalau misalkan nggak aku lipat, itu nggak aku lepasin dari hanger ya teman-teman, karena biar nggak kusut. Karena kalau misalkan aku lepasin dari hanger terus aku tumpuk gitu dan nggak dilipat-lipat, itu bakal kusut banget. Nah makanya biasanya setelah aku angkat dari jemuran, aku taruh aja dulu di tiang di belakang itu. Kalau misalkan mau aku lipat, baru deh aku lepasin dari hanger. Terus pas dilipat, aku pisah-pisahin nih mana yang digosok atau disetrikain dan mana yang enggak gitu. Nah ini tuh aku bilang jangan berisik sama suami aku karena Uzair tuh lagi tidur. Karena biasanya suami aku tuh kalau misalkan buka pintu tuh suka kayak yang berisik aja gitu. Dia tuh kayak mungkin nggak tahu ya Uzair tuh lagi tidur. Jadi tadi aku bilang sama dia jangan berisik banget, Uzair tuh lagi tidur. Oh ya, ngomongin soal setrikaan, jadi kalau misalkan untuk baju Uzair, baju rumahan juga nggak aku setrikain ya teman-teman. Jadi kayak baju kaos-kaos atau misalkan kayak baju berpergian sama celana-celana dia yang tuh dipakai buat keluar-keluar gitu, aku setrikain. Pokoknya baju-baju rumahan tuh nggak aku setrikain ya teman-teman. Terus untuk baju suami aku, untuk kaosnya itu baru aku setrikain ya teman-teman. Mau baju di rumah atau baju keluar gitu, semuanya aku setrikain. Untuk baju aku sendiri cuman baju untuk keluar-keluar aja aku setrikain, selebihnya nggak ada. Makanya setrikanya tuh nggak banyak ya teman-teman, cuman sedikit aja. Karena kalau misalkan menurut aku ya teman-teman, kalau misalkan semuanya tuh disetrikain kayaknya tuh bakal capek banget, atau kayaknya tuh waktunya tuh bakal habis ke situ aja gitu ya. Cuman nggak tahu ya, kadang kan ada juga ya emak-emak tuh yang memang sukanya tuh semuanya tuh disetrikain gitu. Mungkin karena dia memang hobi nyetrika gitu ya. Kalau aku sih netral aja gitu ya teman-teman. Kalau misalkan dibilang nggak suka sih nggak juga, suka juga, tapi nggak mau banyak-banyak aja gitu. Nah terus yang terakhir, aku tuh pas mau nyetrika aku pisahin dulu baju Uzair, baju papanya sama baju aku. Biasanya pertama itu aku setrikain baju Uzair dulu ya teman-teman, karena kan baju Uzair kecil-kecil. Setelah baju Uzair baru aku lanjutin ke baju papanya. Setelah baju papanya baru deh yang terakhir baju aku, sama kalau misalkan kayak ada sarung atau mukena atau sarung bantal gini ya teman-teman. Nah biasanya yang ini tuh aku gabungin sama baju aku. Biasanya ini tuh aku setrikanya tuh yang terakhir gitu ya teman-teman. Nah kalian tim mana nih? Tim yang setrikain semuanya atau tim yang setrikanya tuh dipilih-pilih? Kalau aku sendiri udah jelas ya teman-teman, aku tuh tim yang setrikanya tuh dipilih-pilih. Semoga apapun pilihannya, apapun caranya harus bisa dinikmati ya teman-teman. Karena kalau misalkan pekerjaan itu nggak bisa dinikmati, itu bakal terasa capek banget ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dinikmati pelan-pelan sesanggupnya, insya Allah itu bakal berjalan lancar aja gitu. Tapi kadang kita itu ada juga ya masa-masanya tuh kayak yang kejar-kejaran sama waktu.
Pokoknya pekerjaannya itu harus selesai tepat waktu gitu, karena masih banyak lagi pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku tuh bukannya nggak pernah, bahkan sering banget ya teman-teman kayak gitu. Cuman negatifnya itu capeknya itu lebih berasa banget ya teman-teman. Makanya sekarang itu aku tuh usahakan semaksimal mungkin aku kerjanya itu pelan-pelan, karena aku tuh orangnya juga yang tipe kalau misalkan capek banget gitu gampang emosian, atau kadang-kadang kan gimana ya, pelampiasannya itu bukan ke anak sih, maksudnya tuh kayak yang suka marah-marah gitu. Jadi aku tuh sadar diri aja, aku tuh orangnya emang kayak gitu. Jadi aku tuh lebih baik mengerjakan pekerjaan yang kayak gini ya. Ini kan kalau misalkan nyetrika itu kan bisa dibilang tuh pekerjaan yang agak lumayan ribet gitu ya. Jadi baiknya tuh aku kerjain kalau misalkan Uzair tidur aja, atau Uzair dibawa pergi jalan-jalan sama papanya atau gimana gitu. Karena kalau misalkan ada dia itu jelas-jelas nggak bisa aku kerjain ya teman-teman, daripada nanti aku marah-marah ke dia atau bahkan moodnya tuh nggak bagus. Jadi lebih baik tuh aku tunda, atau misalkan aku tuh ngerjainnya tuh tunggu waktu Uzair tidur. Seperti itu ya teman-teman. Ibu-ibu yang lain ada nggak sih yang sama kayak aku? Apa aku aja nih? Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan semoga kedepannya aku tuh lebih bisa sabar lagi. Oke, lanjut aja kegiatan berikutnya. Tadi udah selesai ya, aku rapi-rapiin bajunya. Sekarang mau lanjut lagi, aku mau pindahin piring-piring yang udah kering ke lemari ya teman-teman, karena biar plong aja gitu, karena ini tuh cucian piring aku tadi pagi. Nah, alhamdulillahnya di sini tuh posisinya Uzair tuh masih tidur siang. Gak tahu nih seminggu ini tuh dia tuh tidur siangnya tuh bisa sampai 2 jam gitu ya teman-teman, lumayan lama. Tapi aku usahakan tidur siangnya tuh dari jam 1 sampai ke jam 3. Pokoknya dari jam 1 atau jam 2 gitu mulainya, karena nggak boleh di bawah jam 3 ya teman-teman. Kalau misalkan udah mulai di bawah jam 3, udah pasti begadang aja malamnya. Aku tuh kadang suka heran atau salut gitu ya, nengok-nengok anak orang gitu ya teman-teman. Tidur siangnya tuh bisa dibilang lumayan lama gitu ya. Terus kayak yang habis maghrib atau habis isya gitu masih bisa tidur gitu ya teman-teman. Gimana sih caranya, aku tuh kayak yang bingung banget gitu. Bahkan Uzair pun kadang-kadang gak aku tidurin siang ya teman-teman, biar bisa tidur habis isya. Tapi nggak bisa ya teman-teman, paling cepat banget itu jam 10:30. Jadi ya menerima aja ya teman-teman, semua anak-anak itu kan ada kurang dan lebihnya masing-masing. Jadi apapun itu, bagaimanapun itu ya harus disyukurin aja, karena pasti setiap anak itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Oke, lanjut aja ke videonya. Tadi setelah aku pindahin semua piring-piring yang udah kering, lanjut lagi aku cuci ini sedikit piring kotor, biar kering aja gitu ya teman-teman, biar wastafelnya juga plong gitu, nggak ada tumpukan piring. Nah ini tuh udah selesai. Terakhir aku mau cuciin tangan dulu, ngelap-ngelap lantai sedikit, udah selesai. Nah ini tuh Uzair posisinya masih tidur ya teman-teman. Tadi kan dia tidurnya dari jam 1:30 sampai jam 3:30 kalau nggak salah ya teman-teman, dia tuh bangun. Nah ini tuh sebelum dia bangun aku mau sempatin buat cemilan. Nah cemilannya yang gampang-gampang aja ya teman-teman. Kebetulan kemarin tuh aku stok Nutrijel. Ini tuh Nutrijel yang terakhir, jadi mau aku buat aja nih biar ada cemilannya gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan nggak ada cemilannya itu kayak ada yang kurang gitu ya, apalagi selesai ngerjain pekerjaan rumah atau pas lagi capek-capeknya, kita tuh kan pasti butuh cemilan aja gitu ya teman-teman. Jadi daripada nggak ada cemilan sama sekali, jadi kita buat yang praktis-praktis aja. Nah ini tuh sebelum aku taruh di kompor, mau aku aduk-aduk dulu gitu ya teman-teman, biar dia tuh nggak mengumpal. Setelah aku aduk-aduk kayak gini, baru deh aku taruh di kompor dipanasin ya teman-teman. Ini tuh aku duduk di meja kompor, karena kalau misalkan berdiri bakal pegel banget ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalkan buat Nutrijel pasti tuh wajib duduk di meja ini ya teman-teman. Tapi mejanya bersih kok, karena setiap hari setelah masak selalu dibersihkan. Oke, Nutrijelnya udah mendidih, udah mateng. Ini tuh mau aku susun dulu tempatnya
baru deh aku tuangin Nutrigelnya. Untuk tempatnya sendiri kemarin tuh ada yang nanyain. Nah ini tuh bukan yang sekali pakai ya teman-teman, tapi ini tuh bisa berkali-kali. Kemarin itu aku belinya di supermarket gitu ya teman-teman. Jadi bisa dipakai berulang kali ya teman-teman, jadi kayak nggak boros saja gitu. Maaf salah sebut, ini tuh bukan aku yang beli tapi suami aku. Jadi pas aku udah nikah, pas tinggal di sini, ini tuh udah ada. Jadi ini tuh dibeli sama suami aku, katanya belinya di supermarket yang deket rumah. Nah masya Allah hari ini tuh jam tidur siang Uzair tuh aku manfaatin banget. Jadi selesai 3 pekerjaan ya. Tadi aku selesai nyetrika, terus beresin cucian piring sama buat cemilan. Pokoknya tuh nggak dipakai buat scroll-scroll lah hari ini. Semoga besok juga nggak belas-belasan lagi. Oh iya, tetap semangat ya dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Insya Allah kita akan dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaji pahala. Oke ya teman-teman, untuk kegiatan aku hari ini cukup segini aja ya. Semoga kalian suka dan semoga ada hal baik yang bisa diambil dan buang hal-hal yang buruk. Oke, see you in the next video. Bye.